Halo semuanya, pernah nggak sih kamu merasa kalau pengharapan itu rasanya datang dan pergi? Hari ini semangat banget, besok udah lesu lagi. Kita jadi sering bertanya-tanya ya kan, apa pengharapan dalam iman Kristen itu cuma emosi sesaat? Atau ada sesuatu yang jauh lebih kokoh di baliknya? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng apa itu pengharapan yang sesungguhnya. Jadi, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, dan ini buat kamu pribadi. Di atas apa sih pengharapan kamu itu dibangun? Jujur, ini bukan pertanyaan gampang, tapi ini mungkin pertanyaan terpenting yang bisa kita tanyakan ke diri sendiri. Dan inilah yang akan kita jelajahi sekarang. Oke, coba kita lihat dua cara pandang ini. Di satu sisi, ada pengharapan yang kita kenal sehari-hari ya, sebagai sebuah perasaan. Rasa optimis yang muncul waktu semua baik-baik aja, tapi langsung hilang begitu ada masalah. Nah, di sisi lain, ada pengharapan versi Alkitab, sebuah fakta, sebuah keyakinan yang akarnya itu peristiwa nyata. Bedanya jauh banget. Ini seperti bedanya membangun rumah di atas pasir dan di atas batu karang yang kokoh. Nah, ini dia poin utamanya. Pengharapan Kristen yang sejati itu nggak bergantung sama mood kita yang lagi naik turun. Pengharapan ini berdiri tegak di atas dua pilar sejarah yang nggak bisa digoyahkan. Dan inilah yang bikin pengharapan Kristen itu punya kekuatan yang unik, karena dasarnya bukan harapan kosong, tapi sejarah. Yuk kita coba pahami definisi ini. Pengharapan Kristen itu adalah sebuah ekspektasi yang pasti tentang masa depan. Dasarnya bukan perasaan kita, bukan juga perbuatan baik kita, tapi sepenuhnya pada apa yang Yesus Kristus sudah selesaikan. Dengan kata lain, ini adalah keyakinan yang gak bergantung pada apa yang kita rasa atau kita lakukan, tapi sepenuhnya pada apa yang telah dilakukan untuk kita. Sekarang kita masuk ke fondasi yang pertama, salib Kristus. Ini bukan sekedar simbol ya, ini adalah peristiwa sejarah yang jadi dasar mutlak untuk pengampunan kita. Coba deh kita renungkan sejenak. Ayat ini kan sebenarnya aneh ya. Tuhan nggak nunggu kita jadi orang baik dulu. Justru di saat kita ada di titik terendah, saat kita masih jadi orang berdosa, Dia bertindak. Ini bukan tentang kita yang berusaha meraih Tuhan, tapi Tuhan yang duluan meraih kita. Kasih seperti itulah yang jadi dasar pengharapan ini. Jadi seberapa nyata peristiwa ini? Nah, ini dijelaskan dengan gamblang di sini. Ini bukan dongeng. Kristus benar-benar mati. Darahnya benar-benar tercurah. Hukuman itu benar-benar ditanggung. Ini adalah fakta sejarah. Senyata peristiwa-peristiwa lain yang kita pelajari di buku-buku. Artinya apa buat kita? Coba bayangin deh kebebasan yang muncul dari sini. Nggak ada lagi beban buat terus-terusan membuktikan diri, nggak ada lagi ketakutan kalau kita gagal. Pengharapan kita nggak bergantung pada performa kita. Pengharapan kita bersandar pada karyanya yang sudah tuntas, sudah selesai. Dan sekarang kita sampai pada fondasi yang kedua, peristiwa yang mengubah segalanya. Karena ceritanya nggak berhenti di kayu salib, ceritanya berlanjut ke kebangkitan yang memberi kita hidup baru. Coba, ayo kita berandai-andai sejenak. Kalau ceritanya selesai di sana, dikubur, iman Kristen itu apa? Mungkin cuma jadi catatan kaki yang menyedihkan dalam sejarah. Kisah seorang guru yang baik dengan akhir yang tragis. Iman kita cuma akan jadi kenangan, bukan gerakan yang hidup. Tapi, untungnya bukan itu akhir ceritanya. Ayat ini menjelaskannya dengan sangat indah. Kebangkitannya lah yang melahirkan kita kembali ke dalam sebuah hidup yang penuh pengharapan. Bedanya apa? Beda banget. Ini bedanya antara menaruh bunga di atas nisan dengan ngobrol langsung sama orang yang hidup. Kebangkitan bikin pengharapan kita jadi sesuatu yang hidup dan dinamis. Jadi, kebangkitan itu bukan sekedar penutup cerita yang manis. Ini adalah tanda seru di akhir kalimat. Ini adalah bukti dari Tuhan yang seolah-olah bilang, hutang lunas, maut dikalahkan, keselamatan terjamin. Setiap poin yang kamu lihat di sini adalah pilar kepastian yang bisa kamu andalkan. Pada dasarnya, kebangkitan itu adalah segalanya. Peristiwa ini memvalidasi pengorbanan di kayu salib. Kebangkitan mengambil apa yang tadinya bisa jadi sekumpulan ide-ide bagus, lalu mengubahnya jadi sebuah realitas yang kokoh, yang bisa kamu pertaruhkan hidupmu di atasnya. Oke, kita sudah bangun fondasi teologisnya. Keren. Pertanyaan selanjutnya, gimana semua ini bekerja di tengah-tengah hidup kita yang kadang berantakan? Apa artinya ini semua buat kamu dan saya hari ini? Saya suka banget gambaran ini. Sebuah sauh atau jangkar. Fungsi jangkar kan bukan untuk menghilangkan badai. Ombak akan tetap datang. Angin akan tetap kencang.
Tapi jangkar itu menahan kapal kita dengan kuat supaya nggak terhempas ke batu karang. Nah, itulah fungsi pengharapan ini. Dan ini cara kerjanya secara praktis. Lihat poin pertama, saat kamu berbuat dosa, jangkar kamu itu bukan usahamu untuk jadi lebih baik, tapi salib. Terus, saat kamu menderita, lihat poin kedua, kamu nggak berpegang pada keadaanmu, tapi pada kebangkitan. Saat menghadapi kematian, jangkar kamu adalah kubur yang kosong. Dan untuk masa depan, pengharapanmu berlabuh pada kemenangan Kristus yang pasti. Jadi, kita kembali lagi ke pilihan mendasar ini. Di satu sisi, ada pengharapan yang dibangun di atas pasir hisap perasaan yang selalu bergeser di bawah kaki kita. Di sisi lain, ada pengharapan yang diletakkan di atas batu karang sejarah yang nggak tergoyahkan dan nggak terpindahkan. Pada akhirnya, inilah intinya. Perasaan kita datang dan pergi. Keadaan kita bisa berubah setiap saat. Dunia di sekitar kita terus bergejolak. Tapi dua fakta ini, kematian dan kebangkitan Kristus, berdiri seperti dua pilar kokoh di tengah arus sejarah. Dua fakta ini tidak akan pernah berubah. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Pengharapanmu, apakah itu berdiri di atas pasir hisap perasaanmu yang selalu berubah? Atau di atas batu karang yang kokoh dari apa yang telah Kristus lakukan untukmu? Ini adalah pertanyaan yang sangat layak untuk kita renungkan.